Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Berjumpa lagi dengan Uslusi di pagi hari ini dalam pembelajaran IPA kelas 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah tersebut, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini kita sudah mulai di BBD jilid 5 pembelajaran yang ke-1. Nah, yang akan kita bahas pada pembelajaran 1 ini adalah cahaya. Kita lihat pengertian dari cahaya. Cahaya itu apa sih? Cahaya yang secara fisika diartikan sebagai radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata atau bisa dilihat dengan mata ataupun tidak. Nah, itu merupakan pengertian dari cahaya. Selanjutnya, bagaimana sih proses kita melihat? Nah, itu kan kaitannya dengan cahaya juga. Nah, kamu perhatikan di atas itu ada objek benda yang berupa kucing. Nah, kucing kemudian dilihat oleh mata manusia. Nah, itu pertama-tama cahaya dipantulkan oleh benda. Cahaya dipantulkan oleh benda, kemudian diterima oleh kornea pada mata, selanjutnya menembus pupil yang berwarna hitam ini, kemudian diteruskan ke lensa. Setelah itu akan menembus bintik kuning pada retina dan nanti akhirnya akan membentuk sebuah bayangan. Akhirnya kita bisa melihat suatu benda. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya ini memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama, cahaya bisa merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Kita bahas satu persatu ya, beserta contohnya nanti. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Kamu perhatikan itu ada senter. Nah, cahaya itu kamu tahu kalau senter itu kan akan memancarkan cahaya dari lampunya itu. Nanti ketika dia dihidupkan, nanti dia akan merambat lurus ke kertas-kertas yang sudah dijajar-jajar. Nah, contohnya apa saja sih? Satu, cahaya senter membentuk garis lurus tadi, kamu perhatikan di contohnya tadi. Yang kedua, cahaya mercusuar. Ini mercusuar ini biasanya digunakan untuk navigasi kapal. Jadi kalau misalkan mercusuar itu sudah memancarkan cahaya, nah cahaya itu nanti akan lurus menembus benda bening, ya. Nah, biasanya tuh dipasang di pinggir laut, nanti ada kayak menaranya itu lah, itu yang disebut sebagai mercusuar atau menara api atau menara angin. Nah, itu buat navigasi. Selanjutnya adalah cahaya menembus benda bening. Nah, kamu perhatikan itu ada plastik bening, kemudian ada karton dan senter. Nah, ketika senter itu dinyalakan, kemudian dia akan bisa menembus plastik bening. Plastik itu kan ada yang bening, ada yang gelap. Nah, ini yang sebagai percobaannya adalah plastik bening. Nah, nanti ketika senternya dinyalakan, dia akan menembus plastik tersebut dan akan memantulkan cahayanya itu ke karton. Kartonnya nanti jadi cahayanya bisa menuju ke karton. Nah, itu ya. Yang selanjutnya adalah cahaya itu dapat dibiaskan. Kamu perhatikan gambar tersebut. Itu ada gelas berisi air, kemudian ada pensil dimasukkan. Nah, di gambar tersebut pensilnya kan seolah-olah patah, padahal dia tidak patah, dia lurus. Tetapi karena ada pembiasan cahaya, sehingga seolah-olah pensil tersebut menjadi patah. Nah, begitu contohnya seperti ini. Ada pensil, paku, pulpen tampak patah saat dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air jernih. Nah, contoh yang lain misalkan ikan di akuarium terlihat lebih besar dan dekat. Kamu pernah lihat akuarium dan ada ikannya? Nah, nanti ketika kamu lihat itu rasanya lebih dekat, lebih besar. Itu karena ada pembiasan cahaya. Kemudian selanjutnya adalah cahaya itu dapat dipantulkan. Dulu contohnya apa? Nah, ketika kalian bercermin, cermin itu pasti bentuknya sama seperti kamu. Nah, karena apa?
cermin tersebut bisa ada cahaya yang bisa dipantulkan. Selain itu, contohnya apalagi ketika bayangan kita di air jernih, ketika kamu berkaca di air jernih, nah nanti kan bayangan tubuhmu itu akan sama seperti aslinya. Nah, kemudian ada alat periskop. Nah, yang terakhir adalah cahaya itu dapat diuraikan. Contohnya apa? Nah, kamu lihat, itu ada spektrum warna ya. Terus ada beberapa percobaan itu yang akan menghasilkan spektrum warna yang berbeda-beda pada gelas prisma itu. Nah, contohnya apa ini? Yaitu terjadinya pelangi, kemudian gelembung air sabun yang terkena cahaya matahari tampak memiliki berbagai warna. Nah, itu adalah sedikit mengenai cahaya beserta sifat-sifat dari cahaya tersebut. Nah, setelah itu nanti Ustazah minta tolong BBD-nya yang jilid 5 kamu buka kembali pada pembelajaran 1 dan dikerjakan tugasnya ya. Nah, terima kasih dari Susi. Apabila nanti ada pengucapan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang paham, Susi minta maaf ya. Nanti silahkan kamu tanyakan kepada Susi. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.